Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini saya akan sharing dan memahami lebih dalam jenis-jenis studi literatur, khususnya ini di analisis isinya ya, jenis analisis isinya yang terdapat pada skripsi kualitatif. Oke, simak terus videonya, jangan di skip-skip karena kalau Anda skip nanti lepas kontrol akhirnya kurang paham. Sebenarnya dalam jenis analisis literatur khususnya kualitatif ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu analisis isi, semiotika, fenomenologi, dan juga hermeneutika. Tapi kali ini yang perlu kita lingkari, yang kita bahas dalam pembahasan ini tentang jenis penelitian analisis isi. Oke, sebelum itu kita harus ketahui dulu tentang analisis isi ini apa. Analisis ini sebenarnya analisis ini adalah sebuah penelitian yang membahas secara mendalam informasi yang tertulis maupun yang tercetak, yang khususnya ini menjadi ciri khasnya penelitian kualitatif, yaitu mendalam, penelitian secara mendalam. Tapi pada konteks ini ketika Anda menggunakan studi pustaka maupun studi literatur, ini berarti ini dalam lingkup tertulis atau tekstual yang berupa apa saja, yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal, tesis, disertasi, ensiklopedia, dan lain-lain. Nah, lalu ketika ada pertanyaan, lalu bagaimana metodenya penelitian kualitatif tentang analisis ini, analisis isi ini? Nah, metodenya ini adalah pertama, yaitu analisis wacana, ada juga analisis retorika, analisis etnografi, dan analisis percakapan. Nah, pada metode-metode ini nanti kita akan bahas satu persatu secara detail dan kita gambarkan ya. Yang pertama yaitu analisis wacana. Analisis wacana, di dalam analisis wacana ini ada apa aja? Nah, di dalam analisis wacana ini di dalamnya ini adalah yang pertama yaitu memberikan makna tentang tulisan-tulisan itu yang Anda kaji ya, atau enggak Anda cari makna yang terkandung pada tulisan yang Anda teliti maupun jurnal-jurnal maupun buku-buku, ensiklopedia dan lain-lain. Nah, kemudian yang selanjutnya ini dalam analisis wacana ini yaitu mengungkapkan fenomena-fenomena partikular. Maksudnya bagaimana fenomena-fenomena partikular ini? Jadi begini, ketika Anda menganalisis wacana, itu ungkapkan atau cari fenomena-fenomena partikular di situ yang menjadi keseimbangan yang dapat diungkapkan di situ dalam penelitian Anda. Nah, di situ merupakan fenomena-fenomena yang bersifat partikular ya. Yang kemudian ini mengungkapkan nilai-nilai si penulis. Jadi ketika Anda meneliti suatu jurnal maupun buku, jadi cari tahu, ungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam penulis tersebut, nilai-nilai yang terkandung pada tulisan tersebut, misalnya seperti itu ya. Dan yang kemudian jenis analisis isi yang selanjutnya yaitu analisis retorika. Analisis retorika ini cenderung Anda mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh penulis tersebut tentang karakter pribadiannya atau karakter yang nanti terdapat pada tulisan itu berupa apa? Berupa pesan-pesan yang nanti diungkapkan. Yang pesan-pesan ini nanti bisa berguna dalam jangka waktu dekat maupun jangka waktu panjang. Nah, ini dalam analisis retorika Anda menganalisis hal-hal tersebut. Dan yang kemudian di sini adalah analisis etnografi. Analisis etnografi ini Anda ketika menganalisis etnografi ini Anda harus menarasikan situasi yang berkembang di situ, karena di sini nanti Anda harus menggambarkan dan mendeskripsikan tentang apa kondisi, gaya, gambar, dan makna maupun gagasan-gagasan penting yang terkandung di dalam tulisan tersebut. Ini selanjutnya Anda harus menganalisis percakapan. Analisis percakapan yang dilakukan ini seperti apa? Nah, ketika Anda nanti menganalisis sebuah percakapan yang dilakukan, nah berarti Anda nanti misalnya dalam penulisan tersebut Anda menemui penulisnya siapa.
Nah, Anda telah lakukan interview di situ, cari tahu tentang tulisannya tersebut melalui orangnya, atau enggak pesan-pesannya itu atau yang disampaikan dalam percakapan situ sudah tertulis di dalam tulisannya. Itu bisa Anda analisis kembali. Kemudian nanti hasil wawancara yang Anda dapat ini Anda kolaborasikan dengan penulisan Anda. Nanti akan menjadi suatu data yang merupakan data studi pustaka atau studi literatur ini. Nah, itu tadi sedikit saja dari saya tentang jenis-jenis studi literatur maupun studi pustaka, yang mungkin nanti ketika Anda meneliti tidak mengalami kesulitan. Nah, Anda praktekkan hal-hal ini, karena ketika Anda tahu arah-arahan seperti kita mengetahui analisis wacana, analisis retorika, analisis etnografi, analisis percakapan, nanti kita tidak akan mandek di tengah. Ketika kebanyakan mahasiswa bingung itu seperti ini. Ketika dia meneliti suatu buku, dia ingin mengkaji suatu pemikiran dari seseorang misalnya, yang didapat itu hanya muter-muter di situ. Misalnya dia hanya muter-muter di analisis wacananya, jadi dia tidak menemukan lagi selanjutnya apa yang harus diteliti. Padahal di situ nanti bisa kita analisis retorikanya, bisa kita analisis etnografinya, analisis percakapannya, dan itu nanti akhirnya mengembang. Nah, ini bisa juga nanti dalam metode analisis isi ini bisa Anda gunakan ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah Anda tetapkan di dalam judul penelitian ini. Nah, terima kasih, mungkin sekian dulu dari saya. Untuk pembahasan yang selanjutnya, untuk metode analisis yang selanjutnya bisa Anda saksikan di part selanjutnya, karena nanti kepanjangan dalam video ini. Bila Anda bingung bisa komen di bawah, atau enggak kita melakukan diskusi. Terima kasih mungkin dari saya. Tetap subscribe dan like and comment. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.